PSG lagi-lagi harus mengubur asa untuk bisa meraih juara Liga Champions usai mereka takluk dari raksasa Jerman Bayern Munchen. Dalam leg kedua babak 16 besar, Le Parisien dipaksa menyerah 2-0 sekaligus memantapkan langkah ke quarter final dengan total agregat 3-0. Nah, usai kekalahan tersebut dikabarkan kalau kondisi ruang ganti PSG kini jadi memanas. Pasalnya, kita tentu ingat kalau Kylian Mbappe sebelum laga leg pertama melawan Munchen pernah berkata kalau ia mengancam akan pergi andai PSG kalah. Dan kini kekalahan itu benar-benar terjadi. Lantas, bagaimana nasib PSG setelah ini? Kira-kira apa sih yang salah dari mereka? Skuad elit menang sulit. Kira-kira itulah kalimat yang pas menggambarkan bagaimana kiprah PSG di Liga Champions. Meskipun sudah jor-joran dalam kurang lebih 1 dekade terakhir, tetap saja misi untuk bisa mengangkat trofi si kuping besar tidak kunjung terlaksana. Tampil tanpa diperkuat Neymar yang cedera sampai akhir musim, PSG harus angkat koper usai mereka dihajar Bayern Munchen 2-0 sekaligus menjadikan agregat 3-0. Tentu kekalahan ini terasa begitu menyakitkan, terutama bagi Mbappe serta Messi. Kita tahu kalau lini depan PSG tetap berbahaya meskipun tidak ada Neymar. Namun kita juga tentu harus ingat, kalau kedalaman skuad Le Parisien tidak bagus-bagus amat. Nah, dalam game kali ini, Galtier tetap memainkan pola 3-5-2 dengan Mbappe dan Messi sebagai ujung tombaknya. Namun sehebat-hebatnya Messi dan Mbappe, kalau lini tengahnya mediocre ya susah juga ya. Bisa dibilang lini tengah PSG hanya ada nama Marco Verratti yang termaksud kategori pemain top. Akan tetapi sulit juga bagi Verratti untuk bisa bertarung di lini tengah kalau tidak ada partner yang sepadan dengannya. Apalagi melawan Munchen yang di laga ini tampil dengan skema 4-2-3-1 dengan Joshua Kimmich, Leon Goretzka, dan Thomas Müller sebagai poros serangan. Sedangkan Musiala ditaruh di sayap kiri. Jelas dilihat dari sudut pandang manapun, lini tengah Munchen jauh lebih unggul dan itu kembali terbukti dalam laga kali ini. Meskipun secara penguasaan bola PSG sedikit lebih unggul dengan 55%. Namun dari segi peluang, Munchen kembali membuktikan kalau mereka adalah tim yang sangat berbahaya. Di mana itu terlihat dari nilai expected goal Munchen yang mencapai 1,54 dibandingkan dengan PSG yang cuma 1,14. Selain itu, pemain Munchen juga lebih bisa memaksimalkan peluang yang ada ketimbang PSG hingga terciptalah 2 gol hasil kerjasama apik pemain-pemain Munchen. Nah, di laga kali ini, Mbappe dan Messi pun tidak bisa berbuat banyak karena tadi, lini tengah PSG begitu mediocre dan harus diakui tidak mengimbangi level mereka. Di mana sepanjang laga, Mbappe cuma bisa melepas 1 shot on target, begitu pula dengan Messi. Jelas hal ini semakin membuat Mbappe frustasi dan kemungkinan besar ia akan ngamuk di ruang ganti, sehingga membuat suasana semakin panas. Bukan apa-apa, dalam wawancara usai laga, bintang asal Prancis tersebut mengatakan kalau ia sangat kecewa dengan hasil ini. Saya hanya berbicara tentang musim ini, tidak ada lagi yang penting bagiku. Kami kecewa. Komentar Mbappe tadi jelas menunjukkan betapa kecewanya ia dengan PSG, sebab begitu banyak masalah yang terjadi pada tim ini. Mulai dari Neymar yang hobinya cedera, lalu Messi yang tidak kunjung segera memberikan kepastian soal perpanjangan kontrak. Tentu membuat kita ingat dengan laporan Marca yang menyebut kalau pemain 24 tahun itu akan benar-benar hengkang dari PSG bila kalah lagi di UCL musim ini. Dan kini PSG sudah kalah. Lantas, apakah Mbappe benar-benar akan pergi? Kemungkinan besar jawabannya adalah iya. Kini Mbappe sudah tercatat sebagai top skor sepanjang masa PSG dengan 201 gol. Dan ia sudah kenyang akan trofi kompetisi domestik Prancis. Maka akan sangat disayangkan talenta sepertinya hanya akan berkutat di liga yang tiap musimnya 90% akan dikuasai oleh PSG. Terlebih Mbappe juga berulang kali memberikan isyarat untuk angkat kaki. Jika ingin pergi, tentu ini adalah saat yang tepat baginya. Itu pun juga kalau ia ingin segera mewujudkan impiannya meraih UCL dan Ballon d'Or.